Halo, perkenalkan nama saya Helmi Nur Jamil. Background saya S1 Sarjana Hukum, S2 Magister Hukum. Kemudian saya juga pernah bekerja di salah satu lembaga pemerintahan, nggak lama sih, cuma 9 tahun di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dan saat ini saya menggeluti agrobisnis sebagai petani jamur. Ini berangkat dari hobi ya. Saya tuh dari kecil memang tertarik di bidang budidaya. Jadi mulai dari kecil ibu saya cerita, kamu tuh paling senang sebenarnya kayak melihara ayam gitu, melihara ikan. Nah di situ saya berpikir jangan-jangan memang saya ini minatnya atau passionnya di usaha gitu kan, usaha yang berbau agrobisnis. Jadi singkat cerita di 2011 saya coba usaha ikan sidat. Saya pelajari sampai alhamdulillah di tahun 2014 saya bisa berhasil ekspor ke Korea. Nah di situ saya melihat memang sebetulnya potensi saya rasa itu emang ada di dunia entrepreneur gitu. Nah kemudian baru setelah itu, karena waktu itu kondisinya saya kalah harga sama Cina, akhirnya saya nggak melanjutkan usaha sidat ini. Dan baru di tahun 2018 ini ada teman yang mengenalkan saya ke dunia jamur. Bedanya ketika itu di ikan sidat panen itu 2 tahun. Nah di jamur panennya tiap hari. Nah ini akhirnya bikin saya menarik. Wah ini menarik sekali nih dunia jamur. Dan ketika itu pula di tempat saya bekerja dulu, saya ini memang ditempatkan di bidang yang kita sering masuk ke usaha-usaha komoditi gitu. Jadi ada komoditi ayam, sapi dan lain sebagainya. Dan saya lihat ini di dunia jamur itu belum ada market leader yang betul-betul sektornya ini sudah dikuasai hulu dan hilirnya gitu. Kasarnya belum ada pemain besar. Nah, saya lihat di sini peluangnya masih sangat menjanjikan. Oleh karenanya, saya akhirnya masuk di jamur. Jadi awalnya saya memang banyak membaca literatur juga banyak berselancar di dunia internet gitu kan, melihat YouTube apa segala macam. Cuma juga saya memiliki mentor. Kenapa mentor ini penting? Karena tidak seluruhnya informasi yang ada di dunia internet itu betul. Kadang-kadang ada orang yang hanya menampakkan sisi indahnya saja. Kadang-kadang juga hanya menempatkan sisi suksesnya saja. Jarang yang mau membuka sisi gagalnya atau sisi pembelajarannya. Nah ini yang akhirnya memang kita harus kombinasi gitu. Dan setelah saya survei ke beberapa teman yang juga main jamur, itu 80% petani jamur didominasi oleh kaum senior. Artinya rekan-rekan yang sudah pensiun itu baru dia terjun di dunia jamur. Akibatnya apa? Akibatnya ya mereka ini kan bisa dibilang tidak seperti generasi milenial. Mereka ini punya keterbatasan, terutama ketika bermain sosial media gitu ya. Nah, sosial media mereka juga bisa dibilang mereka jarang yang sifatnya share ilmu apa segala macam, karena bukan mereka nggak mau share, tapi memang mungkin eranya bukan era mereka untuk share itu. Nah, kita mau nggak mau sebagai generasi yang lebih muda, kita harus sowan ke sana, silaturahmi ke sana. Nah, di situ baru kita bisa dapat ilmu yang sifatnya nggak ada di media sosial, karena biasanya mereka sudah kaya akan pengalaman gitu. Jadi mereka bisa cerita dari A sampai Z tentang industri jamur ini sendiri, ya kan, jatuh bangunnya seperti apa dan lain-lain. Nah, makanya saya waktu awal sebelum terjun ke dunia jamur ini saya banyak lakukan kunjungan, silaturahmi. Selain juga kita lihat gimana sih literatur budidaya, terus juga hitung-hitungan bisnis dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika itu di 2018 ya, kita mulai dari 1 kumbung. Nah, biaya 1 kumbung ini kalau dari bibit ya, ini tergantung nih kumbungnya ukuran berapa. Ketika itu saya ukurannya 10.000 kalau nggak salah. Jadi 10.000 dengan kita beli bibit waktu itu kalau nggak salah 2.200 atau 2.300 saya lupa. Nah, jadi kalau misalkan di total, katakanlah 2.300 itu 23 juta untuk operasional bibit 1 kumbung. Nah, kalau untuk biaya tenaga kerja 1 kumbung itu cukup 1 orang. Bahkan sampai 4 kumbung pun cukup 1 orang. Nah, ini biaya kerja ini tergantung ya. Cuman kalau untuk di daerah sini masih di angka 1,5, 1,8 gitu. Jadi masih lebih efisien ketika kita bikin langsung 4 kumbung yang jaga 1 gitu. Jadi itu secara fixed cost-nya itu nggak terlalu mahal gitu. Nah,
satu siklus itu kan berjalan 4 bulan ya kurang lebih untuk budidaya. Nah di situ saya lihat progresnya bagus, prospeknya sangat menjanjikan di jamur ini. Ya kurang lebih kalau misalkan kita mengeluarkan, tadi saya bilang 23 juta untuk bibit, ya kan, katakanlah 4 bulan pekerja itu 1,5-an 6 juta, ya kan, kurang lebih ada di angka 30 jutaan. Nah pendapatannya berapa kira-kira nih satu kumbung? Sebagai gambaran, kalau untuk pemula, saya nggak muluk-muluk kasih target yang terlalu tinggi. Artinya di jamur ini menariknya, kalau teman-teman main di budidaya, tidak ada istilahnya gagal panen gitu. Beda dengan komoditi, jagung, padi, apa segala macam. Itu kan bukan saya mengkreditkan komoditi lain, tidak. Hanya saja dari realita yang ada, kalau misalkan kita main jagung katakan, itu kan kita nunggu tuh satu periode misalkan 3 bulan gitu kan. Nah 3 bulan ini kita selalu was-was. Artinya apa? Kalau misalkan jagung ini tiba-tiba terkena hama di bulan kedua atau bahkan di 2,5, itu kan pas mau banget panen, itu bisa habis seluruhnya. Begitu juga dengan padi, ya kan, keserang banjir habis juga, keserang tikus habis juga. Nah kalau di jamur itu mulai kita masukin bibit di awal, kita tunggu seminggu sampai maksimal 2 minggu, setelah plastiknya dibuka, itu akan panen setiap hari. Jadi kita dicicil, nih hari ini dapat sekian, besok dapat sekian, sampai dengan 120 hari. Nah makanya di jamur tuh nggak ada istilahnya gagal panen, yang ada panennya tercapai target atau tidak gitu. Nah ini yang bikin saya menarik. Terus juga ya udah kita fokuskan di jamur ini, ya kan, sampai sekarang berkembang, alhamdulillah sudah memiliki 26 kumbung dengan kapasitas 20 ribuan per kumbungnya gitu. Jadi kalau kita saat ini sudah hulu hilir ya sifatnya. Jadi mulai dari kultur jaringan F0, F1, F2, ini kita namakan master bibit ya. Master bibit ini juga sebetulnya kita jual juga kalau memang ada yang minat gitu kan. Nah, yang ketiga itu adalah backlog ya. Backlog atau bibit apa jamurnya itu sendiri. Nah, bibit jamur ini kita memang sekarang ini lagi membuka sebanyak-banyaknya kemitraan atau kita bilang plasma. Kenapa? Karena kita orientasinya jamur halwa di tahun 2021 ini adalah ekspor tepung jamur. Nah, jadi buat teman-teman yang memang punya punya sedikit modal gitu kan, terus juga sedikit lahan tapi belum punya ilmu, jangan khawatir, kita akan ajarkan secara free. Kita juga membuka kesempatan kerjasama gitu kan. Artinya apa? Teman-teman ketika misalkan budidaya jamur, kita nggak akan lepas seutuhnya. Bahkan kalau misalkan rekan-rekan ini belum punya market, kalau rekan-rekan belum punya market, kita siap tampung hasil si jamurnya ini gitu. Nah tadi dikatakan produk jamur halwa itu apa aja. Jadi kalau tadi saya sudah berhenti sampai backlog ya. Backlog ini bibit jamur kita jual, terus jamur fresh kita juga jual, terus yang sekarang ini lagi in banget ini adalah kaldu jamur gitu. Jadi sebetulnya sih kita jual ada variannya, itu ada tepung jamur itu sendiri, jadi tepung jamur murni 100% tepung jamur. Yang kedua juga ada jamur kering. Nah jamur keringnya kita itu nggak kita jemur di sinar matahari, jadi kita ada mesinnya namanya dehidrator. Nah itu jadi mau kondisinya lagi hujan, lagi mendung gitu kan, kita tetap bisa produksi jamur kering. Even ada salah satu teman saya yang bilang makan jamur kering ini kayak makan cemilan sehat, karena nggak digoreng, nggak ada garam, nggak ada gula, tapi udah gurih. Nah karena jamur memang memiliki alaminya itu memiliki glutamat ini yang ada di MSG. Kalau MSG itu kan monosodium glutamat. Nah si glutamat ini udah ada di jamur secara alami gitu. Nah itu jadi ada tepung jamur kering, sama yang terakhir itu kaldu jamur alami. Nah kaldu jamur alami ini kita ada keluarin 2 varian. Yang pertama ada oimas. Oimas ini bisa dibilang untuk kalangan premiumnya, karena kandungan si tepung jamurnya ini kurang lebih ada di 26%-an. Tapi kalau yang kedua itu kita sifatnya ini buat kalangan pengusaha atau UMKM. Jadi packingannya 200 graman, harganya juga lebih murah. Untuk kandungannya tetap menggunakan tepung jamur alami. Nah ini yang membedakan mungkin produk lokal sama produk import ya. Kalau produk import itu yang dipakai bukan kaldu jamur alami, bukan tepung jamur, tetapi yang dipakai itu adalah perisa jamur. Jadi ya kita di sini bukan menjelek-jelekan produk impor, tapi ternyata produk lokal pun bisa dan bahkan kualitasnya lebih baik gitu. Jadi di kita nggak ada menggunakan sintesis kimia apapun, bahkan untuk
untuk anti gumpalnya pun kita nggak pakai gitu. Jadi kita benar-benar alami 100% dan organik, insya Allah gitu. Di jamur halwa sendiri untuk bibit kita produksi kurang lebih 8.000 sampai 10.000 per harinya untuk kapasitas produksi backlog. Kalau untuk kapasitas jamur freshnya itu sendiri ada di 300 sampai 400 kilo untuk saat ini. Nah, tapi kita memang sudah bikin plan ke depan untuk di tahun 2021 karena untuk ekspor ini minimum kuantitinya 1 ton. Nah, ketika kita mau ekspor tepung jamur 1 ton, kita membutuhkan jamur freshnya 10 ton. Artinya di sini ada supply yang memang harus kita penuhi. Nah, jadi kan kalau misalkan jamur halwa saat ini baru 400, udah berarti kan untuk nyampe 10 ton ini kan luar biasa harus dikejarnya. Makanya di sini kita membuka kesempatan seluas-luasnya buat para mitra untuk mau itu jadi plasma aktif maupun yang pasif itu terserah, kita kembalikan seluruhnya kepada mitra itu sendiri. Yang jelas kita akan siap bantu support dari sisi pembelajaran, dari sisi marketnya juga, dari sisi growing supaya mitra ini bisa mandiri gitu. Yang uniknya itu di jamur tiram ya khususnya. Menurut data asosiasi petani jamur itu masih minus 10 ton untuk lokal. Jadi kan karena kita ini 70% marketnya ini masih market tradisional. Nah, artinya apa? Ketika teman-teman masuk ya kan, memang dilemanya kalau misalkan kita sebagai pemula dan kapasitas kita kecil, ini menarik. Panen sedikit dibilang kualitasnya jelek, harga jatuh. Panen lagi banyak dibilang lagi banjir, lagi panen raya, harga jatuh. Ujungnya apa? Harga jatuh, mau panen banyak, mau panen sedikit, harga jatuh. Nah, ini kan yang jadi dilema ya. Gimana teman-teman ini mau jadi petani yang sifatnya itu bisa jadi pemasukan yang andal gitu ya, jadi pemasukan utama gitu kan. Kalau misalkan harga ini yang diterima nggak pernah jadi harga bagus. Nah, di jamur halwa teman-teman ini dapat rekomendasi harga fix dari awal. Jadi mau lagi panen raya, mau lagi panen sedikit, yang penting kualitasnya bagus, bisa diterima sama customer kita hargain sama. Jadi nggak ada kita istilahnya pas lagi panen raya kita hargain murah, pas lagi panen sedikit kita bilang jamur jelek, nggak ada. Yang penting kita nanti kasih SOP-nya itu jamur harus misalkan putih, nggak kuning-kuning, nggak berair segala macam. Nah, itu sudah kita terima dengan harga yang fix dari awal gitu. Kalau suka dukanya, mungkin orang kalau cerita suka udah banyak ya di internet, tapi jarang mau yang open cerita duka gitu kan. Jadi memang di jamur ini kita tuh yang jadi resikonya memang hanya satu sih saya bilang, hama. Hama ini tapi terbagi dua. Hama betul-betul hama dalam konteks binatang ya. Nah, itu satu. Dan yang kedua ya itu ada hama yang dalam bentuknya manusia. Karena bisa teman-teman bayangkan ya, kalau misalnya teman-teman panen 100 kilo gitu kan. Jadi 100 kilo itu gambaran kalau teman-teman punya 2 kumbung dengan kapasitas masing-masing 20.000. Itu pasti nggak jauh-jauh panennya kalau kita ambil rata-rata itu dari 100 kilo. Nah, kalau 100 kilo ini hilang 5 kilo, itu hampir nggak kelihatan. Tapi jadi kelihatan ketika misalkan 5 kilo ini dikali 120 hari. Ini durasi panennya, panen produktif. Nah, kan lumayan besar gitu. Nah, jadi pengalaman saya, dulu saya pernah awal-awal karena saking semangat muda gitu ya, menggebu-gebu, langsung main gede. Tapi untungnya saya punya pencatatan, jadi setiap hari itu harus dicatat panen berapa segala macam. Nah, dari hasil pencatatan ini kita bisa ukur rapor kita nih. Nah, ketika itu ternyata saya lihat rapor saya ini aneh, merah gitu kan. Nah, karena lapornya kok saya bilang nggak sesuai banget nih sama yang seharusnya. Nah, di situ baru kita flashback ke belakang. Ini ada apa? Nah, setelah ditelusuri, oh ternyata benar ada hama di situ. Nah, ini kalau saya lihat di teman budidaya pun pasti akan kejadian, terutama buat mereka yang nggak sendiri, maksudnya bukan owner sendiri yang melakukan budidaya, tapi kita melibatkan pegawai. Nah, pegawai ini saya harapkan memang betul-betul pegawai yang bisa dipercaya gitu, karena kita nih panen setiap hari.
Nah, panen setiap hari ini kita butuh orang yang betul-betul jujur gitu. Jujur dalam artian ketika ada permasalahan di kumbung dia langsung ngomong, ketika memang ada panen yang sifatnya waduh ini panen banyak sekali apa segala macam dia langsung ngomong juga gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita udah punya orang jujur, terus juga orangnya itu mau di budidaya ini unik. Jadi kalau misalkan ada pengalaman ya, sama-sama mitra, sama-sama bibitnya dari jamur halwa, tapi hasil panennya beda. Nah, ini yang unik itu ternyata yang satu pegawainya ini memang dia punya passion di budidaya. Artinya ketika jamur kelihatan, wah ini serbuknya kering nih gitu kan, langsung siram. Waduh, suhunya nih ternyata lebih dari 28 derajat, dia langsung siram. Waduh, ini banyak banget kotor-kotor, dia langsung sapu gitu kan. Jadi di jamur ini yang penting jaga kelembaban, jaga suhu, bersih tempatnya, pasti sukses untuk di budidaya. Nah, yang satu lagi orang ini yang penting gua kerja, yang penting udah siram sekenanya aja, sebasahnya aja. Nah, yang satu pakai cinta, yang satu nggak pakai cinta. Hasilnya jauh sekali. Nah, jadi buat teman-teman juga, even teman-teman punya modal, punya lahan, ya kan, tapi nggak punya orang. Nah, orang ini juga nggak bisa serampangan kita pilih gitu. Jadi memang harus benar-benar orang yang emang dia suka di budidaya, dia juga cinta sama. Ini kan walaupun jamur tuh kita bilang dia makhluk hidup gitu, dia juga bisa ngerasain gitu. Jadi kalau misalkan sekenanya aja ya nanti juga dia panen seenaknya dia aja gitu. Jadi ini bukan bisa dibilang kan orang wah itu sih cuma akal-akalan doang. Yang pokoknya namanya SOP kan yang penting dijalanin pasti hasilnya sama. Ternyata enggak. Karena kita usaha makhluk hidup gitu. Jadi harus ada cinta juga, harus ada rasa sayang juga yang kita salurkan gitu. Jadi kalau misalkan dari pengalaman saya itu yang harus diperhatikan gitu. Kalau di budidaya saya pikir masalahnya nggak terlalu rumit, tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan kita produksi bibit gitu. Jadi pengalaman saya yang paling pahit itu adalah produksi bibit. Produksi bibit kita pernah sampai kontam 60%. Jadi kalau misalkan teman-teman nih buat pemula, memang betul bikin bibit sendiri lebih murah. Tapi lebih murahnya ini ketika teman-teman nggak ada kontam. Nah, kalau teman-teman ada kontam, katakanlah begini, bikin bibit teman-teman bisa sampai efisiensi katakanlah sampai 1800, 1600. Oke. Tapi kalau misalkan kena kontam 50%, berarti 1600 kali 2, 3200. Nah, kalau misalnya kita beli bibit misalkan di jamur halwa harga 2300, sudah pasti dapat bibit yang putih misalnya. Dan kita kasih garansi kalau misalkan memang sampai tempat ada bibit yang nggak putih sesuai SOP, kita ganti baru lagi. Nah, itu sudah satu langkah. Artinya teman-teman budidaya ini 50%-nya udah bisa dibilang sukses. Nah, tinggal 50%-nya lagi, ini gimana kita cara ngerawatnya. Nah, gitu. Jadi kita juga nggak pengen teman-teman yang jadi plasma kita nggak repeat order lagi ke kita gitu. Karena kita pengennya ini Indonesia ini sudah mulai orientasinya ke pasar ekspor, nggak lagi ke jual jamur fresh ke pasar tradisional atau cuma ke modern market gitu kan. Karena size-nya saya bisa bilang jamur tiram itu, apalagi untuk di daerah Jawa Barat, memang secara harga memang udah termasuk yang paling efisien, murah lah bahasa umumnya, udah murah. Karena kenapa? Kita nih kalau lagi jalan pinggir jalan nih, ketemu warteg gitu kan, begitu nggak ada toge, pasti substitusinya apa? Sayur jamur yang disuir-suir gitu. Artinya jamur ini udah makanan yang bisa dibilang di mana aja bisa kita cari gitu. Akibatnya apa? Banyak juga yang jadi pemain jamur. Nah, ketika udah banyak pemain jamur, di sini kan ada kompetisi. Nah, semakin banyak penjual, semakin banyak pembeli, ini pasar persaingan sempurna, ya kan? Kalau pasar persaingan sempurna, udah pasti yang akan mendapatkan pasar itu yang bisa kasih benefit yang baik dari sisi kualitas, dari sisi harga. Nah, gitu. Jadi ini udah nggak bisa dipungkirin, karena ini udah hukum ekonomi, gitu. Nah, makanya kalau teman-teman orientasinya masih hanya ke pasar tradisional, saya rasa harga di Jawa Barat nggak akan jauh berubah. Makanya kita harus orientasi ke pasar lain gitu. Ternyata kalau misalkan kita berhenti di pasar jamur fresh, ya jamur fresh, ini kan kita panen tiap hari. Nah, ketika kita nggak bisa jual di hari ini, pedagang mau bodo amat, besok lu panen lagi, ya kan? Ya udah, mau harga segini syukur, nggak mau bawa lagi jamurnya. Kita nggak punya bergain. Tapi kalau teman-teman orientasinya sudah ke produk olahan, misalkan berupa tepung jamur. Nah, tepung jamur ini lifetime-nya lebih panjang, 2 tahun bayangin. Yang tadinya sehari jadi 2 tahun, ya kan? Nah, itu yang bisa dibilang jamur halwa, jujur aja kita punya keterbatasan.
kita keterbatasan di lahan, kita keterbatasan di modal. Tapi dengan kita sinergi, kita bareng-bareng, keterbatasan ini bisa kita atasi. Dengan sistem plasma, teman-teman bisa sewa lahan, ataupun bahkan yang udah punya lahan, ya silakan saja kita kolaborasi, ya kan, kita bantu semuanya di lahan teman-teman. Nanti kalau teman-teman nggak bisa jual, kita juga bantu hasil jualnya. Jadi tidak ada lagi istilahnya saya takut untuk mencoba, karena di sini akan di backup sepenuhnya oleh Jamur Halwa gitu. Teman-teman jangan lupa untuk terus menonton, melihat, visit langsung ke agrozin.id, karena di sini akan banyak sekali info-info menarik seputar agro, maupun dari agro bisnisnya maupun agro yang realnya hanya budidaya saja. Di sana banyak sekali informasi-informasi yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.